Halo, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi di pelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan membahas mengenai sisindiran. Oke, tanpa berlama-lama, yuk simak videonya sampai habis. Sindiran berasal dari kata sindir yang artinya adalah perkataan yang disampaikan secara tidak langsung atau tidak terus terang. Sisindiran dalam bahasa Sunda adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk puisi atau kalau dalam sastra Melayu kita sebut dengan istilah pantun. Contoh sisindiran, mencit meri dina rakit. Boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Lanjut ke struktur sisindiran. Struktur sisindiran dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari dua baris pertama kita sebut cangkang dan dua baris selanjutnya kita sebut esi. Contoh, cau naon, cau kulutuk di juru. Itu dua baris pertama kita sebut cangkang. Selanjutnya, bau naon, bau hitut nu di juru. Itu kita sebut esi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk sisindiran. Sisindiran dilihat dari bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama rarakitan, yang kedua paparikan, dan yang ketiga adalah wawangsalan. Yang pertama adalah rarakitan. Rarakitan berasal dari kata raket atau saraket yang artinya adalah sepasang. Sepasang di sini maksudnya adalah di mana baris pertama harus berpasangan dengan baris ketiga. Dan baris kedua harus berpasangan dengan baris keempat. Berpasangan di sana ditandai dengan penggunaan kata yang sama. Contoh rarakitan, hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana, hayang teuing kanu geulis teu bisa ngakalana. Ada kata hayang teuing di baris pertama yang diulangi di baris ketiga. Dan ada kata teu bisa di baris kedua yang diulang di baris keempat. Kata hayang dan kata teu bisa yang dua kali diulang itu artinya sepasang. Yang kedua adalah paparikan. Paparikan berasal dari kata farak atau dekat. Disebut parak karena memiliki suara atau vokal yang sama di setiap akhir baris. Kedekatan itu ditandai dengan vokal yang bunyinya berdekatan, di mana vokal akhir di baris pertama dekat bunyinya dengan vokal akhir di baris ketiga. Dan vokal akhir di baris kedua dekat bunyinya dengan vokal akhir di baris keempat. Contoh paparikan, kanikir siki kanikir, cangkudu benang panimu, kapikir beki kapikir, hirup kudu loba ilmu. Vokal yang ada di baris pertama yaitu kanikir memiliki kedekatan dengan vokal di baris ketiga yaitu kapikir. Dan vokal di baris kedua yaitu panimu memiliki kedekatan dengan vokal yang ada di baris keempat yaitu ilmu. Oke, yang ketiga adalah wawangsalan. Wawangsalan berasal dari kata wangsal yang artinya disembunyikan. Disembunyikan di sini maksudnya adalah jika kita ingin mengetahui wangsal dari suatu sisindiran, maka kita harus membuka kulitnya, baru bisa menebak isinya. Sisindiran yang ketiga ini atau wawangsalan berbeda dengan paparikan dan rarakitan yang terdiri dari 4 baris. Maka kalau wawangsalan hanya terdiri dari 2 baris, yaitu baris pertama kita sebut sindir dan baris kedua kita sebut esi. Contoh wawangsalan, monyet hideung sisi leuweung, susah nu taya tungtung, artinya lutung. Baris pertama yang kita sebut sindir adalah monyet hideung sisi leuweung. Dan baris kedua yang kita sebut wangsal adalah susah nu taya tungtung. Dan untuk mengetahui artinya, maka kita harus membuka kulitnya, baru bisa mengetahui isinya. Kulitnya adalah
monyet hidung sisi leuweung. Bahasa Indonesianya monyet hitam di pinggir hutan. Monyet hitam di pinggir hutan adalah lutung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis sisindiran. Jenis-jenis sisindiran dilihat dari isinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah silih asih, yang kedua adalah piwuruk, dan yang ketiga adalah sesebred. Yang pertama kita akan membahas mengenai silih asih. Sisindiran silih asih adalah sisindiran yang isinya mengenai kasih, cinta, kagum, dan sayang. Contohnya silih asih, aya listrik di masjid, caangna kabina-bina, aya istri jangkung alit, gelisna kabina-bina. Yang kedua adalah sisindiran piwuruk. Sisindiran piwuruk adalah sisindiran yang isinya mengenai petuah dan nasihat. Contoh sisindiran piwuruk, lamun urang kacikole, moal hese tumpah kahar, lamun urang boga gawe, moal hese barang dahar. Dalam sisindiran itu terlihat sekali petuah atau nasihat yang ingin disampaikan. Yaitu ketika kita memiliki kerja, maka kita tidak akan kesulitan makan. Contoh yang kedua, hayam jago eker bela, dipencitna kuki santri, kudu getol ka sakola, sangkan beunghar ku pangarti. Dalam sisindiran itu, petuah yang ingin disampaikan adalah rajinlah ke sekolah, maka kamu akan banyak ilmunya. Oke, yang terakhir adalah sesebred. Sisindiran sesebred adalah sisindiran yang isinya canda, humor, dan guyon. Contoh, poe Sabtu, poe Kemis, Salasa heuleut-heuleutan, itu saha muril kumis, lempangna endek-endekan. Sekian materi sisindiran yang sederhana ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.